Oke, selamat siang Pak Kuno. Siang. Pertama saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Kuno sudah meluangkan waktu untuk sesi wawancara ini Pak Kuno. Saya meminta waktunya sebentar untuk bertanya-tanya tentang apa tentang kepemimpinan Pak Kuno selama menjadi kepala sekolah. Ya, bisa. Terima kasih Pak Kuno atas waktunya. Begini Pak Kuno, saya ingin pengen bertanya sama Pak Kuno tentang pengalaman Pak Kuno selama menjadi kepala sekolah. Tentunya akan ada banyak Pak Kuno tentunya sudah mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa penting pengalaman selama menjadi kepala sekolah, baik suka maupun duka. Yang saya ingin tanyakan satu ini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, apakah Bapak pernah mengalami sebuah masalah di sekolah? Kira-kira apa saja masalah tersebut Pak? Iya. Kalau masalah memang dimanapun ada masalah, Iya, yang jelas di sekolahan ini kan ada 3 unsur, artinya dari fasilitas, dari peserta didik, juga dari tadi gurunya juga Pak? Ya, termasuk organisasi sekolah. Itu yang jelas kan tetap 3 unsur itu. Ya, dimanapun ada masalah, Pak, besar kecilnya masalah itu kan tergantung kita. Siap. Bagaimana mencari solusi. Gitu. Berarti di antara masalah-masalah tersebut, dari ketiga tersebut itu ada banyak tentunya secara teknis ya Pak ya. Iya. Selanjutnya kira-kira Pak, saat Pak Peno mendapati masalah tersebut, Pak Peno pasti kadang merasa bingung untuk menentukan solusi-solusi pada masalah tersebut. Kira-kira kebingungan itu Pak Peno secara batin ya gitu ya, secara dilema saat mengambil keputusan itu, apakah terkait dengan dilema etika yang Pak Peno alami gitu? Iya, jelas itu ada. Artinya di sisi yang satu itu ada aturan, iya Pak, dan yang sisi lain mestinya melanggar aturan yang ada. Gitu itu ya. Etika kan namanya. Normanya gitu ya Pak. Secara norma kadang Pak Peno merasa berbenturan gitu ya. Iya, kan kayak gitu. Betul. Pernah nggak Pak, selain sebelum ke selanjutnya, di antara norma-norma itu banyak yang berbenturan dengan aturan gitu, banyak ya Pak ya? Iya, yang jelas banyak Ya. Contohnya ya di kebijakan mungkin apa? Di peserta didik, artinya di SOP. Iya. Yang kurikulum sekarang kan tidak ada anak yang tidak tidak naik kelas. Kita tinggal kelas gitu. Atau tinggal kelas. Kalau yang berbenturan tadi peraturan, kalau yang norma masyarakat gitu Pak, kira-kira? Norma masyarakat ya yang jelas sih ada. Kalau masyarakat sekitar gitu ya. Ya. Contohnya kayak misalnya sarapan pagi gitu kan? Iya, itu termasuk gitu ya. Artinya anak sini kan tidak terbiasa makan atau sarapan pagi. Padahal sarapan pagi itu sangat perlu, karena untuk anak peserta didik ini di dalam pembelajaran itu mestinya kan fokus. Sementara kalau dia lapar, dia pikirannya kan ke perut, bukan ke pelajaran. Kalau yang ke hukum Pak, ada nggak pernah apa yang ke misalnya? Kalau hukum sih saya kira belum pernah ya Pak. Belum. Lanjut Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, kan tadi Bapak bilang ada kasus-kasus tersebut tentang anak, fasilitas, guru gitu ya. Dari kasus-kasus yang pernah terjadi,
apakah Bapak bisa mengidentifikasi mana kasus yang itu termasuk kasus biasa yang Bapak nggak perlu harus dilema gitu hatinya gitu pikirannya, terus apakah ada juga yang dilema gitu Pak. Nah Pak Purnomo tuh mengidentifikasinya itu seperti apa? Oh ini termasuk dilema, oh ini termasuk tidak gitu. Ya, itu sih yang jelas seperti tadi dilemanya, enggak seperti peserta didik. Yeah. Untuk kurikulum sekarang kan tidak boleh ada anak yang tinggal kelas, ini naik kan gitu. Lah sementara anak ini kurang kan kayak gitu loh. Berarti kalau bisa saya simpulkan yang kalau Pak Purnomo yang dilema itu yang selalu berbenturan dengan aturan gitu ya Pak, Iya. selalu berbenturan dengan norma-norma kebiasaan gitu, itu yang selalu dilema ya Pak ya. Iya. Berarti berbenturannya di situ ya, jadi suka bingung untuk ini ya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, kalau ada kasus yang dilematik kayak tadi Pak itu, Bapak itu cara mengambil keputusannya itu gimana Pak? Ya, keputusan itu Untuk mencari solusinya, keputusan solusinya bersama. Ya kita mesti ambil keputusannya kita bersama. Misalnya rapat guru dan sebagainya, itu kan mestinya kita cari solusi yang baik. Oh, okay, berarti kita musyawarahkan. Berarti langkah-langkahnya itu apa? Pertama langkah-langkah mencari solusinya adalah musyawarah ya Pak? Iya. Musyawarah, lanjut. Musyawarah. Terus ya mengadakan rapat. Oh, okay, dalam dengan rapat dewan guru dan sebagainya maupun dengan komite. Bapak mungkin pernah nggak Pak? Mungkin selain musyawarah itu mungkin mengambil pendapat dari teman-teman kepala sekolah yang lain gitu, mungkin sharing gitu Pak? Ya itu juga kalau memang harus dibutuhkan. Dibutuhkan misalnya dengan kepala sekolah SD lain, itu kan juga perlu kolaborasi lah. Betul Pak, betul. Bisa juga permasalahannya sama pernah dialami di sekolah lain gitu ya Pak ya. Iya. Berarti selain tadi Bapak melakukan musyawarah dengan dewan guru, dengan di rapat gitu juga, Pak Purnomo juga melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah lain ya. Pak, terima kasih. Baik Pak, kalau di antara yang tadi itu Pak, antara musyawarah, antara rapat, terus ngobrol dengan pendekatan dengan orang tua, langkah-langkah yang tadi disebutkan Pak Purnomo, yang paling menantang itu kira-kira yang mana Pak dari langkah-langkah tersebut? Itu yang jelas pendekatan kepada wali murid bagi anaknya yang butuh perlakuan atau pelayanan yang lebih dari yang lain. Itu seperti itu. Berarti Pak Purnomo pernah ngalamin yang kasus tadi itu anak yang memang mungkin memiliki keterbatasan pembelajaran, Pak Purnomo melakukan pendekatan lebih kepada wali muridnya gitu ya. Jadi tantangannya di situ ya Pak ya. Karena mungkin secara kultur di sini orang tuanya gimana Pak, menyerahkan sepenuhnya sekolah atau gimana? Untuk pembelajaran anak atau belajar anak itu kan orang tua sini masih menggantungkan atau mempercayakan pada guru-guru yang ada di sekolah, atau pasrah 100% di sekolah gitu. Jadi di rumah itu ndak ada artinya partisipasinya orang tua kurang pada anak dalam belajar. Baik Pak, berarti memang secara solusi sebenarnya kita harus lakukan secara kolaborasi dengan orang tua juga, tapi karena orang tua di sini memang kulturnya seperti itu, jadi Pak Purnomo memang sedikit dilema gitu ya Pak ya, dilema di situ. Mau mengajakin susah, nggak diajakin memang butuh gitu Pak. Oke, baik Pak. Selanjutnya yang ke-8 Pak, saat Bapak mendapati masalah dilema etika tadi Pak,
Kira-kira Bapak menyelesaikannya seperti apa? Misalnya tadi kan eh, dengan jadwal, dengan prosedur yang ada, atau mungkin Pak Purno langsung aja ke orang tua gitu ngomong atau gimana Pak? Ya yang jelas itu ya sebelumnya mestinya kita apa ya musyawarahkan atau rapat dengan guru Nggih, bagaimana anak ini dan bagaimana orang tua dan alamat orang tua itu nggih, seperti itu sehingga nanti mungkin kita berdua dengan wali kelas nggih. peserta didik yang tadi dengan ke rumah wali murid yang bersangkutan Iya, kan Pak. seperti itu mestinya. Berarti memang kalau kita bisa simpulkan tadi murid yang memang keterlambatan belajar ini kan kadang suka banyak yang nggak bisa baca ya Pak ya. Iya, Terus tadi Pak Nur bilang ada peraturan yang memang dilema bahwa di PAUD nggak bisa diajarin kalistung ya Pak ya. iya. Memang peraturannya nggak boleh Itu ya. termasuk. Iya, terus ke SD tiba-tiba nggak bisa. Harus. Iya tetap harus didukung sama selain diajar sama guru juga orang tua kan harus belajar di rumah Iya, ya Pak ya. Nah, penting banget. penting banget gitu ya. Jadi Pak Purno juga seakan-akan ini harus seperti apa nih gitu ya, Iya. cara menyelesaikannya gitu ya. Mhm. Kayak Pak itu. Betul. Kira-kira waktu saat menyelesaikannya Pak, kira-kira selama ini Bapak eh, punya nggak Pak sosok atau seseorang atau mungkin figur yang bisa membantu gitu Pak Purno menyelesaikan setiap solusi, mencari solusi tersebut? Ya, solusi itu ya juga kita mestinya juga ke guru juga. Nah, Iya. ini sharing bagaimana cara apa pendekatan kepada wali murid ini. Iya. Ya juga kan di sini juga termasuk ada apa bapak ibu guru asli sini. Oh iya, kayak gitu. penduduk sini Sehingga ya, Pak, ya. apa Lebih paham untuk- apa? Iya, paham ke karakter atau lingkungan yang di sini. Iya, baik Itu Pak. seperti itu. Baik, berarti Bapak memang selalu berkolaborasi sama guru-guru ya Pak ya, Iya. untuk menyelesaikan setiap solusi, mencari solusi permasalahan yang ada. Iya. Baik, untuk yang terakhir Pak nih, dari sekian masalah yang Bapak tadi lalui atau rasakan gitu, kira-kira terdapat sebuah dilema etika tentunya Pak waktu menyelesaikannya. Nah, dari semua itu pelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari permasalahan tersebut Pak? Ya, yang jelas apa ya? Keikhlasan lah, yang jelas itu keikhlasan kita dalam melayani masyarakat. Oke. Berarti Yang jelas seperti itu. Ya. Yang kita ambil pelajaran seperti itu. betul. Berarti Pak Purno ketika terdapat masalah yang memang secara norma berbenturan, ada dilema etika di dalam diri, yang pertama adalah keikhlasan untuk menyelesaikan masalah itu ya Pak ya. Iya, betul. Iya, berarti sebelum melakukan langkah selanjutnya adalah ikhlas dulu. Oh ya, ada masalah kita selesaikan gitu ya Pak. Iya, betul. Apapun situasinya gitu ya. Iya. Nanti lanjut setelah itu tadi Pak Purno bilang oh ternyata dengan masalah seperti ini harus kolaborasi gitu ya Pak. Iya. Ya. Ternyata Itu kita harus. membutuhkan peran semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikan Iya. ya Pak ya. Betul, karena masalah yang ada kan juga masalah kita semua Oke, siap. yang di sekolah ini. Bukan gitu. Tidak harus guru sendiri itu yang menyelesaikan, kan kurang apalah, kurang kebersamaan juga, cara solusinya itu nanti pemecahan masalah kan tidak maksimal. Oke, baik. Terima kasih Pak Purno Ya. atas waktunya. Sudah banyak sharing dengan saya dari pertanyaan yang saya ajukan tadi. Sedikit banyak saya bisa mengambil pelajaran terkait bagaimana cara Bapak sebagai pemimpin di sekolah, sebagai kepala sekolah saat mengalami dilema etika
di mana norma-norma itu berbenturan satu sama lain di dalam hati dan pikiran. Iya. Ternyata solusinya yaitu ikhlas dan tetap berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada. Iya. Terima kasih Pak Purno atas waktunya. Iya. Selamat siang. Sama-sama. Terima kasih atas waktu luangnya untuk sesi wawancara dengan saya, meluangkan waktunya, kesediaannya untuk bisa saya wawancari tentang kepemimpinan Bapak selama ini di sekolah. Saya mulai ya Pak ya. Selama Bapak jadi kepala sekolah nih Pak, Bapak pasti mengalami banyak problem atau masalah. Kira-kira masalah apa saja Pak yang biasanya terjadi di sekolahan? Nah, setiap sekolah ya pasti ada sebuah masalah. Hmm. Yang paling menonjol dalam masalah sekolah saya itu ya tentang kedisiplinan anak buah saya. Berarti tentang kedisiplinan anak buah, berarti guru-guru ya Pak ya? Ya teman-teman guru. Baik. Ya kedisiplinan tentang berangkat sekolahnya harusnya jam 7 sudah mengajar jam 7. Oke, ya baik. Ada yang lain Pak mungkin dengan masalah-masalah tentang tadi kan manajemen waktu ya disiplinan. Mungkin ada masalah lain kayak misalnya tentang wali murid atau muridnya gitu. Sebenarnya ya paling ada sekitar wali murid sih di sini semuanya bisa diajak kerjasama. Kalau kenakalan siswa di sekolah kami, insya Allah bisa terselesaikan. Ada nggak Pak murid-murid yang mungkin secara akademik mungkin secara keminatan belajar terus nilai-nilai gitu ada nggak Pak? Semuanya sih standar lah, standar. Cuma kan kendala saya ada salah satu murid saya itu ya memang tunarungu, tidak bisa bicara. Oh, APK ya Pak? Saya sudah melakukan koordinasi dengan orang tuanya untuk dimasukkan ke SDLB. Tapi orang tuanya tidak mampu. Akhirnya tetap disekolahkan di sini. Ya, harapan bisa mengikuti pelajarannya. Ya, saya sampaikan adanya memang anak seperti itu yang tidak bisa bicara, tunarungu seharusnya di SDLB. Oke, baik Pak. Di antara masalah tadi antara manajemen di sekolahan yaitu guru dan siswa yang ada di SLB itu menurut Bapak dalam menyelesaikannya kan pasti ada dilema ya Pak. Iya. Antara Bapak harus berpihak kepada peraturan, di sisi lain teman-teman guru juga sekolahnya jalannya jauh-jauh sekolah anak. Iya. Di antara dua masalah tadi itu yang paling dilematik buat Pak Jumanto itu yang masalah yang mana Pak? Iya, untuk yang paling dilematik itu masalah kedisiplinan waktu anak buah saya. Untuk masalah anak yang Guru-guru ya Pak? untuk masalah anak yang tunarungu dan tidak bisa bicara itu ya mengikuti alurnya. Oke, berarti Selesaikan. berarti Bapak tuh merasa dilema saat menyelesaikan masalah terkaitan dengan guru-guru. Ya, karena kendalanya mungkin guru-guru saya itu jauh. Baik. Karena berarti ternyata itu ya yang bikin Bapak itu dilema. Di satu sisi teman-teman juga sekolahnya rumahnya jauh-jauh gitu ya. Di satu sisi memang harus berapa waktu. Terus medannya juga ya Pak. Ya, medannya jauh. Ya. Memang jauh. Baik, tadi kan Bapak sudah bisa mengidentifikasi nih gimana sih Pak caranya antara masalah yang biasa saja ya Bapak tahu dari mana ketika masalah itu biasa saja dan masalah yang itu masalah yang dilema buat diri Bapak gitu. Ya dilemanya menurut saya sih dilemanya karena ya apakah berbenturan dengan peraturan? Berbenturan dengan peraturan. Apabila saya melakukan ketegasan, kan saya tidak tegas. Oh, tidak tega. Berarti itu ya Pak ya, yang mengidentifikasi Bapak. Oh, ini dilematik tuh yang seperti itu ya. Jadi bingung antara mau taat aturan atau mau saklek gitu lah ya. Tadi kan sudah ada kasus itu Pak tentang bagaimana manajemen waktu
guru-guru di sini yang disebabkan oleh banyak faktor. Nah, kira-kira ketika terjadi seperti itu ya, antara Bapak harus membelain guru sendiri atau ikuti peraturan gitu ya, kira-kira dari situ Bapak itu gimana cara nyelesainnya? Ya, Langkah-langkahnya seperti apa? langkah-langkahnya ya saya mengikuti, tidak melanggar peraturan, tapi tetap saya memperbaiki guru itu dengan cara pertama saya komunikasi one to one lah. Empat mata ya, dulu. satu persatu Ya, gitu ya. satu saya akan memperbaiki hubungan komunikasi mungkin karena mungkin saya kurang komunikasi apa gimana saya belum tahu lah ya. Berarti Bapak pengen dari hati ke hati nih. Iya, dari hati. Oh ya tahu Pak, berarti Bapak ada proses coaching gitu ya. Iya. Pengen tahu gurunya itu sebenarnya ada masalah apa gitu ya, kenapa datang terlambat gitu ya. Ya itu ada proses gimana nanti? Ya. Selain tadi Selain saya harus berkomunikasi tatap muka dengan yang bersangkutan, setelah itu kita sudah oke lah ya. Nanti baru menyelesaikan masalah dengan rapat dewan guru dan komite. Oh gitu ya. Berarti sudah setelah tahu akar permasalahannya, terus Bapak berarti mengambil kesepakatan terhadap guru ya semuanya agar memang kesepakatan yang ada itu ditaati bersama gitu ya. Dan Bapak minta juga sharing kepada komite agar bisa diketahui bersama ya bahwa kondisi guru saat ini, terus medannya juga salah satu yang jadi kendala kan jauh. Mungkin ada kadang-kadang kan banyak kempes di jalan kan ya. Gitu. Jadi Bapak itu melakukan tadi ya seolah-olah jadi kepala sekolah itu tidak langsung menyalahkan tentang kedisiplinan. Kayak gitu. Berarti tadi Bapak menyelesaikannya dengan secara prosedural, terjadwal juga, gitu kan, bahwa Bapak juga membutuhkan kolaborasi antara kepala sekolah, guru dan orang tua ya. Kayak kenal sih Pak. Dari antara yang tadi itu Pak, yang tiga itu, yang paling menurut Bapak itu dirasa menantang itu yang mana Pak? Yang paling menantang gitu, yang paling kayaknya harus benar-benar dicermati nih gitu, harus yang mana nih Pak? Yang paling menantang ya itu untuk mengutarakan peraturan kedinasan dengan apa yang terjadi di lapangan. Di lapangan ya, betul. Berarti dalam dilemanya seperti itu. Yang paling menantang itu apakah saya harus sesuai dengan prosedural berangkat jam 7 sudah mengajar? Iya. Apakah saya harus mengasih dispensasi lah ya? Mengasih dispensasi karena faktor alam tadi. Iya, faktor alam. Baik. Ya, harap maklum karena kondisinya jauh, terus di sini apalagi di kampung laut lah. Iya. Baik Pak, berarti Bapak tadi sudah merasa di hati itu dilema sekali ketika kampung laut itu kan memang secara geografis letaknya seperti itu ya. Jadi kebetulan guru-guru juga rumahnya jauh-jauh. Jadi ketika Bapak berpikir bahwa peraturan itu harus ditaati gitu ya. Tapi memang kampung laut kan memang medannya seperti itu gitu ya. Jadi apalagi guru-guru yang jauh, Bapak dengan kerelaan hati memang memberikan dispensasi. Iya. Dan itu juga disepakati oleh dewan guru dan sudah disepakati. Terus ya maksimal terlambat itu ya 1/4 jam. Dan itu sebenarnya jam 7/4 harus sudah beres. Siap Pak. Lanjut nih Pak nggih. Tadi sudah yang paling menantang, tadi juga sudah dilakukan koordinasi solusinya berarti memang sudah berjadwal, sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada gitu ya. Sesuai dengan jalur di mana Bapak memimpin gitu. Dalam hal tadi Pak, sebelum tadi Bapak ngomong, ternyata harus dijadwalin ketemu sama guru-guru, harus ngomong gitu kan, harus ketemu komite gitu. Dari pemecahan solusi yang tadi Bapak lakukan itu, ada nggak sih Pak satu atau dua orang atau mungkin organisasi di mana tempat Bapak bernaung itu K3S misalnya,
itu ada nggak yang sering membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah gitu? Alhamdulillah ada teman-teman dari kepala sekolah yang ada di Kampung Laut, kita sering sharing apa permasalahan di sekolah masing-masing sebagai bahan Pertimbangan ya. pertimbangan saya untuk melakukan perbaikan masalah disiplin dan pendidikan. Oke, berarti salah satu Bapak menyelesaikan masalah itu dengan sharing ya, biar mempermudah mencari solusi-solusi yang ada gitu ya. Mungkin Bapak berpikiran berarti, oh siapa tahu di sekolah lain kejadian juga gitu ya. Iya, betul. Oke, ya. Karena memang di Kampung Laut kan semua sama ya Pak ya, jadi memang pasti juga terjadi di sekolah lain yang lain. Berarti memang ada salah satu kepala sekolah ya. Ada nggak Pak? Mungkin di dalam sekolahnya juga ada guru senior atau? Ya alhamdulillah ada yang guru senior dari saya, bahkan lebih tua dari saya, untuk sebagai bahan pertimbangan saya untuk melakukan keputusan. Oke, jadi Bapak tadi kan secara kolaboratif, secara humanis memang mengacu atau gini, dari sisi guru sih maunya apa gitu ya, jadi mengambil dari yang guru senior itu gitu ya. Kalau dari segi kebijakan dan peraturan, Bapak memilih teman-teman kepala sekolah dari sekolah. Oke Pak, terima kasih. Lanjut Pak, yang terakhir. Dari sekian masalah-masalah tadi, tentunya banyak problem dilematik yang terjadi. Tadi contoh yang tadi gitu. Nah, kira-kira dalam menyelesaikan masalahnya tadi kan Bapak sudah melakukan banyak hal ya. Banyak hal. Bapak bisa mengambil pelajaran apa? Tentunya dari problematika yang ada, dilematika yang ada dalam hati. Kira-kira, ternyata pelajarannya yang saya ambil itu dari kasus tadi itu seperti ini. Nah, itu kira-kira apa? Ya, dari penyelesaian masalah-masalah kedisiplinan guru saya ambil pelajarannya bahwa setiap keputusan dan kebijakan itu tidak harus sesuai dengan prosedur yang lain, tetapi harus ada komunikasi. Oh, Pak, maksudnya sebelum prosedural Bapak harus komunikasi dulu ya, sebelum melakukan secara prosedural, secara aturan kedinasan. Saya itu harus melakukan komunikasi. Mungkin yang komunikasinya bisa terjalin bukan hanya silaturahmi antara di kantor saja, tapi komunikasi antara di rumah. Oh ya, berarti secara personal selain menjadi pemimpin, Bapak juga harus melihat di belakang. Ya, komunikasi secara personal ya gitu. Entah itu sebagai teman gitu ya, atau sebagai sahabat gitu ya, tidak sebagai pemimpin gitu ya. Oke, berarti kalau saya melihat pelajaran saya sebagai CGP itu Bapak melakukan sistem coaching gitu ya. Jadi Bapak itu mencoba untuk sederajat tanpa harus lebih tinggi dari guru. Oke. Selain tadi Pak, pelajarannya itu aja atau ada yang lain Pak? Sementara sih itu aja. Oke, berarti pelajaran yang dipetik itu ternyata kita tuh Bapak tuh menyelesaikan masalah tuh nggak muluk-muluk harus laterlek gitu ya. Tidak harus sesuai prosedur, tetapi harus dibicarakan baik-baik. Oke, berarti sebelum masuk ke prosedural, jadwal, terus surat aturan segala macam, Bapak lebih mementingkan komunikasi yang lebih penting. Iya, gitu ya, komunikasi. Agar dari gurunya juga. Iya. Apa sih yang menjadi keterlambatan dalam berangkat sekolah itu harus tahu alasan yang terlebih dahulu, harus. Ya. Baik Pak, terima kasih sekali atas pengalaman Bapak dalam kepemimpinan selama di sekolah. Saya doakan harapan semoga Bapak selalu sehat dalam memimpin sekolah ini, selalu sukses, dan semua masalah yang terjadi di sekolah dapat diselesaikan sesuai dengan tadi Bapak bilang, komunikasi yang baik, kolaborasi antar stakeholder yang ada. Mudah-mudahan sekolah SD 2 ini semakin maju